Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini eh, kita bisa melanjutkan kembali untuk mata kuliah strategi penyelesaian alternatif dan juga arbitrase. Mengingat tadi di pertemuan setelah UTS, kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara langsung karena ada beberapa kendala, baik dari teman-teman juga yang disibukkan dengan beberapa kegiatan yang bersamaan dengan jam kuliah. Jadi kita ambil mata kuliah ini dengan dilaksanakan secara daring. Melanjutkan perkuliahan yang sebelumnya, jadi untuk materi kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang sejarah dan juga filosofi lahirnya ADR atau Alternative Dispute Resolution. Sebelum kita membahas masalah arbitrase dan lain sebagainya, badan penyelesaian, kemudian bagaimana beracaranya, kita em, mengetahui terlebih dahulu nih terkait sejarah dan juga filosofi dari ADR. Nah, di sini dasar filosofi APS, alternatif penyelesaian sengketa, kita ketahui bersama bahwa sebenarnya APS ini didasari oleh ataupun berdasarkan Pancasila, yakni sila yang keempat, di mana di dalam sila keempat ini ada asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan juga untuk mencapai mufakat. Jadi di dalam sila keempat ini menghendaki bahwa setiap permasalahan, setiap sengketa yang terjadi diupayakan untuk dapat diselesaikan melalui cara-cara musyawarah untuk menghasilkan mufakat tersebut. Oleh karena itu, muncullah Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini juga didasarkan pada sila keempat tersebut, di mana dituangkan di dalam pasal 1 butir 10, yakni APS ini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa, yakni melalui cara-cara di luar pengadilan, yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan juga konsiliasi dan juga penilaian ahli. Nah, Bapak Ibu mahasiswa, mungkin nanti kita bisa sambil nih untuk melihat ataupun membaca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 ini tentang penyelesaian sengketa dan juga arbitrase, bahwa di sini ada beberapa yang ditawarkan, ya, yang ditawarkan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan ataupun di luar jalur litigasi. Kemudian itu adalah dasar filosofinya, yakni di sila keempat. Dan selanjutnya untuk sejarah dari APS atau alternatif penyelesaian sengketa, Bapak Ibu bisa menyimak di sini juga bahwa kita bisa mengetahui bahwa arbitrase ataupun penyelesaian sengketa itu didasarkan pada pasal 615 sampai pasal 651 Rechtvordering. Jadi ada RV atau Reglement of the Rechtvordering. Jadi di dalam peraturan ini kita sama-sama ketahui bahwa inilah dasarnya ataupun sejarah lahirnya dari APS. Kemudian selain itu ada juga di HIR ataupun RBG. Kalau di HIR itu kita temui di dalam pasal 377 dan di RBG di dalam pasal 705. Jadi apabila orang Indonesia dan juga orang Timur asing eh, menghendaki perselisihan yang terjadi di antara kedua belah pihak itu diselesaikan di luar litigasi, maka mereka ini wajib menuruti peraturan pengadilan yang berlaku bagi bangsa Eropa. Nah, kita tidak langsung menerjemahkan secara serta-merta, artinya kita harus bisa menafsirkan bahwa undang-undang ini atau HIR ini atau RBG ini juga mengedepankan yang namanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana kita bisa menggunakan jalur non-litigasi melalui APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa atau ADR itu, Alternative Dispute Resolution.
Selain APS, kita juga ketahui adanya arbitrase, di mana para wasit berdasarkan pasal 615 sampai pasal 651 RV ini, arbiter ini adalah suatu proses untuk memberikan jalan tengah. Jadi orang sebagai wasit ini dikenal sebagai arbiter adalah orang yang menjadi penengah dalam perkara ataupun sengketa yang terjadi di antara para pihak. Kemudian, di sini juga didukung dengan adanya pasal 1851 sampai pasal 1864 di dalam BW atau KUH Perdata tentang deding. Jadi di sini deding ini menghendaki adanya perjanjian perdamaian. Nah, ternyata di dalam perjanjian perdamaian itu juga bisa disertakan sebagai perjanjian tambahan di luar perjanjian pokok yang juga dituangkan dalam klausul perjanjian. Kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah diperbaharui berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang terbaru, bahwa di sini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu juga menghendaki ternyata adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan lembaga-lembaga yang bisa menyelesaikannya. Misalnya nih seperti ombudsman. Nah, ombudsman ini bisa menyelesaikan perkara terkait pelayanan publik. Kemudian ada juga Bawaslu. Nah, sebagai badan pengawas pemilu, maka Bawaslu ini hanya berkompeten ataupun memiliki kompetensi ataupun kapasitas untuk menyelesaikan perkara di bidang pemilihan umum saja. Dan untuk perkara-perkara di luar itu, ada bidangnya ataupun ada lembaganya masing-masing yang bisa menyelesaikan perkara di ruang lingkupnya. Kemudian yang terakhir, sejarah alternatif penyelesaian sengketa ini kita juga ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan APS. Nah, untuk itu, hal ini juga bermunculan APS ini. Jadi ada yang melatar belakangi munculnya APS dan juga alasan perkembangan alternatif. Kita bahas dulu dari sisi munculnya ya, Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita berbicara masalah munculnya ataupun penyebabnya, latar belakangnya, nah di sini ada empat alasan ya, empat alasan yang menjadi latar belakang ya, latar belakang munculnya APS. Nah, sementara di sini ada juga empat alasan dari perkembangan APS itu. Untuk latar belakang munculnya APS, di sini saya merangkum ada empat pokok ya yang paling utama. Artinya di sini juga mencakup ruang lingkup yang lainnya, tapi di sini saya coba gambarkan secara sederhana dan juga menyeluruh. Nah, di sini Bapak Ibu yang pertama adanya tuntutan dari dunia bisnis. Tuntutan dari dunia bisnis menghendaki adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di kemudian hari, misalnya nih terjadinya wan prestasi, cacat kehendak, kemudian tidak menepati janji. Itu adalah bagian wan prestasi yang berpotensi timbulnya sengketa. Nah, sengketa bisnis ini banyak sekali terjadi, sehingga apabila dilakukan penyelesaian melalui jalur litigasi, maka ini tidak akan menghasilkan win-win solution, ya, Bapak Ibu. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah kritik bagi lembaga peradilan. Jadi lembaga peradilan ini juga menjadi sorotan bagi para pihak dan juga masyarakat yang bersengketa, khususnya sengketa bisnis, kemudian sengketa lingkungan, nah sengketa-sengketa yang pada hakikatnya itu didasarkan pada suatu perjanjian dalam hal keperdataan. Maka kritik bagi lembaga peradilan adalah menjadi eh, alasan penguat kenapa APS ini bisa kemudian muncul dan dikembangkan hingga saat ini. Mungkin masih belum banyak orang yang familiar dengan APS, tapi cara-cara APS ini dianggap menjadi solusi utama untuk menghasilkan win-win solution dan tidak menghasilkan ataupun tidak muncul permasalahan baru. Kritik bagi lembaga peradilan
di Indonesia khususnya ya Bapak Ibu, jadi kita berbicara di Indonesia terlebih dahulu. Jadi kritik bagi lembaga peradilan itu dianggap bahwa peradilan itu dalam menyelesaikan perkara itu sangat tersistematisasi sehingga karena prosesnya yang sangat kompleks, membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan permasalahan, sementara kita butuh segera untuk permasalahan itu dapat segera terselesaikan dan juga teratasi. Karena apa? Di sini, eh, misalnya nih dari sengketa bisnis, ada beberapa pihak, dalam hal ini korban, misalnya masyarakat nih korbannya karena adanya kelalaian pekerja, sehingga di sini harus segera muncul permasalahan dan juga ganti rugi dan lain sebagainya, sehingga pihak-pihak ataupun siapa nih yang akan bertanggung jawab atas kerugian masyarakat ketika mereka mengalami kerugian atas perjanjian yang telah mereka sepakati. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, mereka nggak bisa menunggu untuk waktu yang lama. Sehingga bagi lembaga peradilan ini, karena kan tidak bisa buru-buru, jadi lembaga peradilan ini masih butuh banyak waktu. Selain itu, banyaknya perkara di pengadilan juga menghambat prosesnya beracara. Karena ini kan adalah sistem antri. Misalnya nih, perkara nomor 703. Nah, tidak mungkin kita menyelesaikan perkara itu terlebih dahulu, sementara perkara yang lainnya masih terus bermunculan. Selain itu, ini juga butuh untuk menganalisis hakim, untuk menganalisis kemudian memunculkan keyakinan hakim di pengadilan, itu butuh waktu yang tidak sebentar karena ini berdampak pada putusan pengadilan, putusan hakim yang nantinya juga memiliki konsekuensi hukum dan memiliki eh, kekuatan mengikat bagi para pihak. Artinya kalau misalnya hakim itu salah dalam memberikan putusan, salah untuk menginterpretasikan apa yang telah ditampilkan ataupun apa yang telah dihadirkan di persidangan, misalnya menghadirkan saksi-saksi, kemudian menghadirkan apa pada saat pembuktian di pengadilan, maka itu keyakinan hakim itu tidak boleh diganggu oleh hal-hal yang lain. Jadi hakim itu harus fokus dulu pada adanya permasalahan yang dihadirkan di ruang pengadilan pada saat beracara itu. Nah, ketika itu butuh waktu oleh hakim, hakim harus mempelajari terlebih dahulu, nanti ada upaya-upaya hukum lainnya, maka ini yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Proses yang seperti ini yang tidak bisa bagi para pihak yang bersengketa itu menunggu waktu yang lebih lama lagi. Nah, maka solusinya adalah melalui cara-cara di luar litigasi yang tidak begitu memakan waktu yang lama atau bahkan biaya yang sangat besar. Alasan yang ketiga ataupun latar belakang yang ketiga adalah peradilan yang tidak bertanggung jawab dan responsif. Nah, ini masih ada juga kaitannya dengan poin yang nomor dua, ataupun alasan yang nomor dua, kenapa kritik bagi lembaga peradilan, kemudian peradilan yang tidak bertanggung jawab dan juga tidak responsif atas apa yang dilaporkan oleh masyarakat, karena pada fakta empirisnya, ya Bapak Ibu semua, fakta empirisnya juga menunjukkan bahwa di pengadilan, ya, di lembaga peradilan juga melihat apakah perkara ini berpotensi untuk dapat diselesaikan segera. Kadang eh, pihak peradilan atau lembaga peradilan itu, pihak pengadilan itu memprioritaskan perkara-perkara yang lebih urgent, misalnya masalah pembagian harta waris dan lain sebagainya. Kalau ini adalah di lembaga eh, bukan pengadilan agama, tapi pengadilan negeri, tapi yang berperkara itu bukan dari agama Muslim, agama Islam, bukan artinya non-Muslim. Misalnya, untuk pembagian waris bagi warga negara ataupun masyarakat timur asing yang non-Muslim itu untuk menyelesaikan perkara waris ataupun sengketa waris itu adalah di pengadilan negeri. Sehingga untuk itu ada beberapa perkara yang memang segera diprioritaskan karena menganggap bahwa perkara-perkara ini tidak segera diprioritaskan, sehingga muncullah anggapan bahwa peradilan ini tidak bertanggung jawab dan kurang responsif. Nah, sifat yang kurang responsif seperti ini menjadi penilaian bagi masyarakat bahwa lembaga peradilan ini hanya mementingkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Misalnya nih,
di sengketa bisnis ataupun sengketa lingkungan. Nah, kalau sengketa bisnis itu mampu membayar dalam tanda kutip adalah mampu memberikan uang, ya, mampu memberikan suap gitu bagi oknum-oknum, karena pada fakta empirisnya itu terjadi. Itu terjadi di lembaga peradilan kita. Nah, kita tidak menafikan bahwa lembaga peradilan kita itu masih berada dalam tahap yang seperti itu. Tapi kita tidak boleh pesimis juga bahwa lembaga peradilan kita itu masih jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Artinya, kita masih mempunyai harapan juga terhadap lembaga peradilan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Nah, kemudian alasan yang ketiga ataupun latar belakang yang ketiga adalah kemampuan hakim yang generalis. Jadi kemampuan hakim yang generalis itu adalah contohnya nih di pengadilan negeri. Nah, di pengadilan negeri untuk perkara perdata, perkara pidana, itu kan butuh mempelajari kasusnya. Nah, sedangkan hakim itu jumlahnya terbatas untuk masing-masing pengadilan negeri. Ya, untuk masing-masing pengadilan negeri, misalnya nih ada 3 orang hakim atau 5 orang hakim dan lain sebagainya. Nah, itu masih dibagi untuk kamar perdata, untuk kamar pidana. Nah, untuk kamar perdata misalnya hanya terbagi menjadi 2 hakim. Nah, ketika hakim yang pidana itu masuk untuk dijadikan ataupun dijadikan anggota di dalam majelis hakim menyelesaikan perkara itu, maka dia, hakim tersebut, yang mempelajari perkara tersebut itu masih memiliki kemampuan yang generalis, artinya masih belum memfokuskan terhadap perkara itu. Jadi hasilnya nanti tidak akan objektif. Hasilnya mm, tidak akan apa namanya menyentuh pada unsur-unsur apa yang dimaksud dari perkara itu. Jadi karena kompetensi hakim yang masih generalis itu, maka kemampuan hakim ini eh, bisa dipertanyakan. Artinya hakim itu tidak dianggap kurang, misalnya kurang menguasai ataupun kurang memahami terhadap perkara-perkara yang di luar eh, bidang keahliannya. Misalnya nih ada hakim yang memang fokusnya untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kemudian untuk suatu kasus tertentu, perkara tertentu, hakim tersebut kemudian eh, menangani kasus-kasus perdata dalam hal sengketa bisnis. Oleh karena itu, hakim ini kemampuannya tidak bisa maksimal seperti hakim yang lain yang memang khusus di kamar perdata. Kemudian yang selanjutnya, di sini juga ada alasan perkembangan APS, alasan perkembangan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi, ketidakpuasan atas suatu sistem hukum dalam lembaga peradilan ini juga menjadi alasan kenapa APS ini semakin ke sini dari waktu ke waktu itu mengalami perkembangan. Yang pertama, mahal, kemudian eh, menghasilkan win-lose solution, kurang kepastian hukum atau unpredictable, kemampuan hakim yang bersifat generalis. Nah, ini menjadi catatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang bersengketa, yang sering bersengketa. Alasan perkembangan APS ini dari 4 latar belakang ini, kemudian dari 4 alasan dari ketidakpuasan sistem penyelesaian litigasi yang ada, sehingga hal ini eh, mengantarkan bagi APS dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Nah, perkembangan itu kita bisa melihat dari banyaknya kasus yang berhasil diselesaikan untuk perkara-perkara, misalnya perkara penyelesaian sengketa lingkungan, sengketa bisnis, kemudian sengketa-sengketa perjanjian yang lainnya, itu dapat diselesaikan melalui jalur-jalur non litigasi. Nah, Bapak Ibu mahasiswa yang saya hormati, ini saya sudah membagi eh, lima, 5 APS yang sudah ada
di dalam Undang-Undang Arbitrase nomor 30 tahun 99 di dalam pasal 1 butir 10 itu bahwa APS itu dibagi menjadi 5. Di sini ada konsultasi, kemudian ada negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan juga penilaian ahli. Nah, Bapak Ibu, untuk konsultasi, kita melihat bahwa permohonan pendapat atau nasihat untuk menyelesaikan suatu sengketa ini dilakukan secara kekeluargaan. Dan ini dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga. Jadi permohonan ini memang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa bahwa sengketa ini akan diselesaikan melalui jalur non litigasi. Setelah mereka bersepakat secara kekeluargaan, maka mereka akan menghubungi pihak ketiga untuk melakukan konsultasi. Nah, sedangkan untuk eh, negosiasi, ini adalah proses diskusi langsung yang dilakukan antara para pihak. Dalam hal ini melibatkan antara mediator, dan ini tidak melibatkan ya Bapak Ibu, di tahap negosiasi ataupun pada proses negosiasi ini tidak melibatkan mediator, konsiliator, arbitrator, ataupun orang ketiga, orang di luar yang berperkara. Nah, ini negosiasi ini diharapkan dapat membuat keputusan yang dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi itu tanpa persidangan secara formal atau di luar ruang lingkup para pihak. Artinya, untuk negosiasi ini tidak ada pihak ketiga satupun yang diharapkan untuk menjadi penengah. Jadi untuk negosiasi ini hanya kesepakatan para pihak dan sama-sama diselesaikan, kemudian mencari jalan keluarnya sendiri dan lain sebagainya itu dilakukan sendiri. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu mediasi. Prosedur mediasi ini di mana seseorang itu bertindak sebagai eh, alat untuk berkomunikasi bagi para pihak. Alat untuk berkomunikasi bagi para pihak yang memiliki perbedaan pendapat, perbedaan pandangan atas sengketa yang terjadi itu dapat dipahami dan mungkin nantinya bisa didamaikan. Namun, tanggung jawab utama dari mediator itu adalah agar tercapai suatu perdamaian yang tetap berada di tangan para pihak itu sendiri. Artinya, orang ketiga dalam hal ini kita sebut sebagai mediator pada proses mediasi itu hanya untuk meluruskan cara pikir, cara pandang yang awalnya itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, tidak sesuai dengan dasolennya, maka ini mereka, para pihak yang bersengketa itu diluruskan cara pandangnya bahwa tidak seperti ini loh, para pihak yang bersengketa, bahwa ketika ini dilanggar oleh pihak ini dan ini menjadi tanggung jawab ini. Nah, untuk hal ini dilakukan oleh orang ketiga, yaitu mediator. Tapi untuk kesepakatan perdamaian itu tetap diserahkan kepada para pihak. Kemudian untuk proses yang ketiga, yaitu konsiliasi. Nah, di proses yang ketiga atau konsiliasi ini adalah prosedur yang lebih tidak formal lagi. Artinya ini lebih lebih di luar formal ya. Artinya bukan tidak tersistematisasi, hanya saja prosesnya itu lebih tidak formal lagi daripada mediasi. Jadi untuk konsiliasi ini, prosedurnya itu pada pada hakikatnya itu tidak formil daripada arbitrase atau jalur litigasi, dan yang melibatkan seseorang meninjau ulang tuntutan kedua belah pihak dalam suatu sengketa dan menawarkan kesimpulan penyelesaian di mana secara prinsipal itu tidak berfokus pada pengalokasian kesalahan, namun ini bertujuan untuk mengedepankan bagaimana sih solusinya
perbaikannya ketika para pihak ini bersengketa. Nah, kemudian kerugian ataupun penderitaan yang telah diakibatkan oleh kelalaian, baik itu pihak pertama ataupun pihak kedua, itu terhadap hubungan bisnis itu ditawarkan suatu kesimpulan. Jadi untuk konsiliasi ini tetap ada orang atau pihak ketiga yang dikatakan sebagai konsiliator untuk menjadi penengah. Nah, untuk menjadi penengah ini, konsiliator juga bertugas untuk memberikan solusi, pendapat atas apa yang diderita ataupun menjadi kerugian para pihak ataupun pihak ketiga yang dirugikan dalam hal ini masyarakat misalnya. Nah, kemudian untuk proses yang terakhir ataupun penilaian ahli, Bapak Ibu. Jadi penilaian ahli ini adalah suatu pendapat yang kita butuhkan dalam memberikan pemahaman dan juga dapat memberikan pencerahan misalnya untuk masyarakat-masyarakat yang masih awam terkait sengketa bisnis ataupun permasalahan-permasalahan bisnis. Jadi sebenarnya untuk permasalahan ini mereka masih tidak begitu memahami akan hak dan juga kewajiban para pihak. Misalnya hak kreditur, hak debitur. Nah, untuk itu dibutuhkan penilaian ahli. Jadi untuk pendapat ahli ini dibutuhkan untuk memberikan lebih terang permasalahan ini. Jadi pendapat para ahli ini untuk sesuatu yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Misalnya nih untuk sengketa bisnis di bidang bursa efek, penanaman modal, pajak, dan lain sebagainya. Nah, ini dapat diselesaikan dengan meminta solusi, ya, meminta solusi dari penilaian ahli, orang-orang ahli yang memang kompeten di bidangnya untuk memberikan pendapatnya atas apa yang terjadi ataupun apa yang disengketakan sehingga menimbulkan kerugian itu. Nah, di tabel ini Bapak Ibu, ini adalah karakteristik bentuk-bentuk penyelesaian sengketa. Jadi untuk karakteristik di sini ada litigasi, arbitrase, mediasi, dan negosiasi. Kita bisa lihat karakteristiknya itu dari bentuk sikapnya, kemudian dari siapa yang berhak ataupun berwenang untuk memutuskan, bagaimana kekuatan upaya hukumnya, pihak ketiga siapa saja, derajat formalitasnya bagaimana, pembuktian, sifat, karakter, proses, hingga pada hasil kita bisa bahas bersama bahwa di sini ada beberapa hal yang memang memiliki kemiripan seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi ini memiliki kecenderungan yang cenderung identik tapi memiliki perbedaan dan ini bisa dipilih oleh beberapa pihak yang memang bersengketa dan memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Nah, kemudian untuk jalur litigasi ini otomatis kontras, otomatis tidak sesuai dengan jalur non litigasi. Maka oleh karena itu, untuk jalur litigasi misalnya ini tidak ada sukarela. Artinya kalau tidak ada sukarela, ini tidak mencapai win-win solution, tapi win-lose solution. Oleh karena itu, ini sifatnya adalah kesempatan untuk pembuktian. Jadi mereka yang berhasil membuktikan bahwa diri mereka tidak bersalah ataupun adanya pembuktian terbalik itu akan menguatkan hakim misalnya di persidangan untuk memutuskan suatu perkara tersebut siapa yang lebih meyakinkan hakim dan terbukti bahwa dia yang melakukan prestasi. Nah, kemudian untuk siapa yang berwenang pada tahap litigasi ataupun di jalur litigasi adalah hakim. Kemudian kekuatan hukumnya itu ada ada yang memungkinkan untuk dilakukan banding atau bahkan kasasi. Dan ini sifatnya adalah tetap mengikat. Untuk derajat formalitasnya pada jalur litigasi itu sangat formal sesuai dengan hukum acara. Jadi ini sangat prosedural atau tersistematisasi sesuai dengan hukum acaranya, hukum formilnya. Kemudian pembuktiannya itu dilakukan secara teknis dan bersifat terbuka
dan putusan ini didukung oleh alasan yang objektif. Nah, alasan yang objektif seperti ini sebenarnya tidak jauh berbeda juga dengan arbitrase, mediasi, bahkan negosiasi. Untuk hasilnya itu, pada tahap arbitrase, mediasi, dan juga negosiasi ini mengedepankan kesepakatan para pihak, sehingga para pihak ini sama-sama legowo, sama-sama menghasilkan solusi yang solutif gitu ya. Tidak tidak ada pihak yang menang ataupun pihak yang kalah. Beda halnya dengan pihak yang menang ataupun yang kalah, dan itu ditunjukkan dalam proses litigasi, dituangkan dalam sebuah putusan hakim ataupun putusan pengadilan. Nah, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu mahasiswa yang saya hormati, sebenarnya untuk derajat formalitasnya itu, untuk jalur di luar litigasi memang informal, artinya tidak terstruktur seperti apa yang dituangkan dalam hukum acara, gitu ya. Kemudian untuk proses pembuktiannya itu dilakukan secara tertutup, tidak terbuka seperti hukum acara perdata. Untuk kesempatan pembuktian pada arbitrase, mediasi, dan negosiasi eh, itu ada argumentasi dan juga berdasarkan kepentingan-kepentingan para pihak, yakni para pihak yang bersengketa. Nah, Bapak Ibu, untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ini kekuatannya ataupun upaya hukum dari upaya hukum tersebut itu untuk arbitrase, mediasi, bahkan negosiasi ini dilakukan oleh arbiter kalau itu di tahap arbitrase, kemudian kalau mediasi itu para pihak, sama juga dengan di negosiasi dilakukan oleh para pihak. Sedangkan untuk kekuatannya ini mengikat bagi para pihak untuk arbitrase dan ada kemungkinan dilakukan review. Jadi arbitrase ini sebenarnya adalah sebuah lembaga penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, misalnya prinsip sukarela, prinsip kepercayaan. Nah, ini dilakukan apabila para pihak itu telah menyepakati adanya perjanjian arbitrase terlebih dahulu ataupun setelah terjadinya sengketa. Nah, untuk mengikatnya suatu putusan arbitrase ini ada kemungkinan dilakukan review karena para pihak ini mungkin merasa tidak yakin atas hasil putusan arbitrase. Oleh karena itu, para pihak yang dianggap telah setuju ataupun sepakat untuk melakukan proses di luar litigasi seperti arbitrase, mediasi, bahkan negosiasi, ini memiliki kekuatan hukum mengikat dan rate-nya atau standarnya itu sama, mengikatnya seperti putusan pengadilan ataupun putusan hakim. Nah, itu adalah beberapa ulasan singkat dari kelima alternatif penyelesaian sengketa, Bapak Ibu. Jadi, mulai dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, bahkan penilaian ahli, pada hakikatnya adalah ingin mencapai win-win solution di mana para pihak itu tetap menemukan jalan tengah tanpa adanya para pihak yang menang ataupun yang kalah. Jadi, dasar filosofi dari Pancasila, yaitu sila yang keempat itu juga tercapai dan dapat terakselerasi dengan baik. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan dari apa yang sudah saya sampaikan, ataupun ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita kali ini, yakni eh, dasar filosofi dan juga sejarah alternatif penyelesaian sengketa. Saya rasa Bapak Ibu semua mahasiswa kelas KR, karena di sini memang rata-rata dari kelas KR yang secara prinsipal mungkin sudah familiar dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini karena Bapak Ibu semua ini berada di lembaga baik pemerintahan ataupun non-pemerintahan yang pada prinsipnya juga dihadapkan pada
permasalahan-permasalahan ataupun sengketa-sengketa. Entah itu sengketa bisnis ataupun sengketa perjanjian yang lainnya. Artinya untuk alternatif penyelesaian sengketa ataupun ADR atau arbitrase ini mungkin bisa lebih dipahami lagi. Artinya lebih mudah lah untuk dipahami bagi Bapak Ibu yang berada di dunia bisnis, dunia usaha, ataupun dunia industri seperti saat sekarang ini. Ataupun di dunia apapun, ataupun di lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya, kadang sengketa-sengketa yang seperti itu bisa kita temukan di berbagai lembaga dan juga berbagai industri ataupun di berbagai aspek kehidupan. Jadi untuk penyelesaiannya itu sama, kita juga membutuhkan yang namanya advokasi, pendampingan hukum, konsultasi hukum. Nah, itu juga diperlukan dalam mencapai apa? Mencapai apa yang kita harapkan, yaitu penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, sesuai dengan amanat Pancasila, yakni sila yang keempat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan perkuliahan kita hari ini untuk kelas KR mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa dan juga arbitrase. Saya rasa seperti itu dulu materi yang bisa saya sampaikan karena waktu kita terbatas, jadi mungkin kita bisa sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk itu, apabila tidak ada yang ingin disampaikan lagi, ataupun tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin saya bisa tutup perkuliahan malam hari ini. Atau ada yang ingin ditanyakan, Pak Bayu dan juga Ibu Rohul, ataupun Pak siapa ini, Panitra, ada yang ingin disampaikan? Ibu Rohul, oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, jika dirasa sudah cukup, mungkin perkuliahan hari ini, malam ini bisa saya akhiri. Semoga pertemuan singkat ini melalui daring via Zoom ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata dalam menyampaikan materi selama perkuliahan. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.